kita menginjak hari yang ke-27 doa puasa kita. Mari kita semakin semangat di dalam berdoa dan berpuasa. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat di dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, memilih jodoh bukanlah sesuatu yang gampang, benar nggak? Ya kan? Nah, di kalangan orang Jawa memiliki standar tertentu, yaitu dengan memikirkan atau memperhitungkan tentang bobot, bibit, dan bebet. Namun tidak semua orang Jawa seperti demikian. Nah, bagaimana dengan seorang tokoh yang besar, yaitu Abraham, dalam memilihkan pasangan buat anaknya yang bernama Ishak, saudara? Di dalam Kejadian pasal 24 kita bisa melihat di sana bahwa Abraham memerintahkan hambanya yang bernama Eliezer untuk memilihkan atau mencarikan pasangan buat Ishak. Pertanyaannya adalah kenapa harus Eliezer untuk memilihkan pasangan buat Ishak? Ada 3 hal yang menjadi alasan. Yang pertama adalah karena waktu itu Abraham sudah sangat tua, dan beberapa waktu sebelumnya Sarah sudah meninggal. Itu terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-23. Yang kedua, Eliezer adalah hamba Abraham yang tertua, sehingga pengabdiannya selama ini tentu sudah teruji di dalam pasal 24 ayat 2. Nah, yang ketiga, Eliezer dipercayakan Abraham untuk berkuasa atas seluruh rumahnya. Itu berarti dari segi ketulusan, dari segi kejujuran, dan juga tanggung jawab sudah lulus. Puji Tuhan. Nah, sebelum Eliezer memulai pencariannya, Abraham mengikat perjanjian dengan Eliezer dengan menyampaikan standarnya, yaitu agar istri yang dipilih bagi Ishak itu bukan dari bangsa Kanaan, di mana saat itu Abraham tinggal, dan haruslah dari sanak saudaranya yang tinggal di Haran. Dan saat itu Ishak tidak diperkenankan untuk ikut dengan Eliezer dalam pencarian ini. Kemudian perjalanan pun dimulai. Melewati perjalanan yang panjang, melelahkan, dan cukup menantang. Satu hal yang menjadi modal bagi Eliezer yaitu keyakinannya bahwa Tuhan menyertai dia. Akhirnya di petang hari sampailah mereka di Haran, dan saat dimana dia sulit untuk memilih dari sekian banyak wanita yang datang ke sumur, Eliezer berdoa kepada Tuhan dan meminta tanda yang mana yang harus menjadi istri bagi Ishak. Singkat cerita, Tuhan menjawab doanya, dan akhirnya Ribkalah yang dipilih untuk menjadi istri bagi Ishak. Di Kejadian pasal 27 disampaikan dan bahkan disimpulkan saja bahwa dari keturunan Ishak dan Ribkalah yang akan menerima berkat perjanjian nantinya. Saudara, perjalanan Eliezer membuahkan keberhasilan bukan karena dia hebat, tetapi karena Tuhanlah yang hebat. Dialah yang terhebat yang menyertai perjalanannya sehingga membuat dia berhasil. Apapun yang menjadi pergumulan atau doa kita saat ini, percayalah bahwa kita harus melangkah dengan yakin bersama dengan Tuhan, dan Tuhan pasti akan membuat perjalanan kita berhasil. Pesan Tuhan, perjalanan iman bukanlah hal yang bermodalkan keyakinan saja, tetapi keyakinan yang dapat dibaca, dapat dimengerti, dan dilakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa berikut ini. Yang pertama, kita akan berdoa buat jodoh anak-anak kita, atau mungkin ada dari saudara-saudari yang merindukan jodoh, kita akan berdoa. Yang kedua adalah buat pekerjaan kita maupun jemaat yang kita layani, di mana saat ini sulit sekali dalam pekerjaan dan ada orang-orang tertentu yang sudah diberhentikan dari pekerjaannya. Yang ketiga, kita berdoa buat pelayanan di GSJ Jawa Barat, supaya setiap gereja-gereja tetap eksis, tetap beribadah sekalipun tidak di gereja. Kemudian kita berdoa buat roadmap GSJ Jabar agar target-target bisa tercapai dengan baik, yaitu penambahan jumlah gereja, jumlah pelayan Injil, jumlah jemaat, dan jumlah KKA. Kemudian yang kelima, kita berdoa untuk GSJ One, yaitu kesatuan GSJA di seluruh Indonesia agar menjadi gereja terdepan. Mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus memberkati.